Halo, gue Rahmat Ayodi. Pertanggal video ini dibuat, umur gue udah mendekati seperempat abad, 24 tahun. Dan tujuan gue buat video ini sebenarnya untuk diri gue sendiri, agar diri gue di 5-10 tahun ke depan bisa melihat kondisi Rahmat Ayodi di umur 24 itu kayak gimana. Ataupun juga kalau mungkin gue udah nggak di bumi di 5-10 tahun ke depan, setidaknya gue punya jejak digital agar orang-orang terdekat gue bisa mungkin mengenang gue kalau rindu. Kok jadi sedih ya? Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa kabar? Alhamdulillah baik, nggak terlalu baik sih. Dari segi fisik, ya sehat tapi nggak bugar-bugar banget. Sekarang tinggi gue 170-an lebih dan berat 60 kilo, jadi masih termasuk kurus. Untuk kesehatan mental juga ya fine-fine aja, walaupun terkadang ya tipikal Gen Z gitu, sesekali overthinking mikirin masa depan. Dari sisi finansial juga normal-normal aja, walaupun sebenarnya ada beberapa kesalahan dan kebodohan yang gue lakukan ketika menentukan keputusan finansial. Dan mungkin suatu saat bakalan gue ceritain apa-apa yang gue lakukan hal bodoh itu. Tapi masih bisa bertahan hidup sih, walaupun ya cukup lah. Sekarang kesehariannya ngapain? Sekarang gue lagi kerja. Alhamdulillah sudah kerja. Sekarang gue kerja sebagai fotografer di suatu creative industry company in Makassar, which provide to produce yearbook for senior high school and junior high school in Indonesia. Sebagai fotografer, gue yang melakukan sesi pemotretan di sekolah, mau itu foto personal dari siswanya, foto guru, foto angkatan, foto kelas, semua foto yang gue yang lakukan. Dan gue udah kerja di perusahaan ini kurang lebih 2 tahun dan mengerjakan mungkin lebih 30 lebih sekolah di seluruh Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur. Gue udah ke Sulawesi bagian utara, Kalimantan, Papua. Gue cukup nyaman dengan kerjaan ini karena cukup santai, nggak terlalu merasa tertekan karena mungkin memang apa yang gue suka di sini, ini yang gue kerjakan. Gue bisa bertemu orang-orang baru, kebudayaan baru, walaupun mungkin ada ya, setiap kerjaan pasti ada dukanya dan gue masih bisa menerimanya. Dukanya apa ya jadi fotografer sekolah? Paling itu ada sekolah pakbal gitu yang tidak mau mendengar gitu. Selain kerjaan utama, gue juga sering ambil job freelance, mau itu sebagai fotografer, videografer, atau drone pilot, gue bisa semua. Video editor juga. Kalau ada event juga gitu kayak birthday party, graduation, prom night juga, itu wisuda, semuanya gue libas buat tambah-tambah pendapatan gue. Selain kerjaan, kesibukannya juga kalau ada waktu luang ya begini, bikin konten untuk sosial media buat kesenangan aja sih. Biasanya sih gue upload TikTok kalau sempat bikin konten TikTok. Tapi karena setelah gue nonton videonya Bang ini, dia bahas kenapa harus bikin konten YouTube lagi di tahun 2025 dan kayaknya gue relate gitu. Kalau gue bikin konten TikTok tuh gue nggak bisa gue nggak bisa bebas itu berbicara selama mungkin karena TikTok kan attention rate-nya paling 8-10 detik. Kalau YouTube kita bisa bikin video sampai 10 menit dan it's fine gitu. Makanya gue coba untuk upload video YouTube untuk gue bisa arsipkan kedepannya, agar kedepannya gue bisa lihat ternyata Rahmat Ayodi 2020 itu kayak gini. Sebenarnya tujuan utamanya sih kayak gitu. Dan selain konten, kalau ada waktu libur gitu, gue juga lagi suka hiking, mendaki gitu ke gunung. Gue spend alat money untuk peralatan pendakian. Nggak alat-alat banget sih, karena ya budget pelajar juga. Gue beli carriel, gue beli tenda, gue beli matras dan segala macam. Dan gue pergi mendaki bersama teman-teman gue kalau ada waktu libur. Ya beberapa gunung udah gue pergi di Sulawesi Selatan, tapi gue rencana mau tamatin dulu seluruh Sulawesi Selatan, terus kalau ada waktu dan ada modal kita ke gunung-gunung yang ada di Indonesia lainnya. Terus apalagi ya, mungkin seperti itu keseharian gue. Sekarang keresahannya apa? Jadi gue tuh gini, gue kan 3 tahun SMA gitu ya aman-aman aja, nggak ada beban gitu, kita sekolah, pulang, tidur, keluar main gitu, nggak ada beban, sudah ada kepastian gitu, kita harus belajar, kita harus dapat ranking, lulus gitu, ada tujuan gitu. Selesai SMA kita lanjut kuliah 4 tahun, pilih jurusan nggak sesuai dengan apa yang gue mau, tapi setidaknya ada pilihan gitu.
Setelah gue kuliah 4 tahun selesai, selama gue kuliah, selama gue sekolah, gue selalu dibiayai orang tua dan masih menerima duit lah dari orang tua. Makanya gue bisa masih santai, nggak ada beban gitu. Gue mau kemana bisa, gue mau ngapain bisa, nggak ada tanggungan juga. Namun selama gue kuliah, selama gue sekolah itu, gue nggak pernah berpikir bakalan nanti kalau kita lulus tuh bakalan kita bakalan kerja seumur hidup, kita bakalan cari uang, kita bakalan hidup mandiri. Gue nggak pikiran gue nggak sampai situ. Itu pun terjadi dan gue merasa belum siap gitu, belum ada, nggak ada briefing dulu bro, nggak ada briefing, tiba-tiba lulus, tiba-tiba wisuda. Oke, sekarang kau bebas, kau dilepas di lautan luas dan kita nggak tahu mau ngapain. Mungkin kita cuma bisa berenang, tapi di lautan luas cuma bisa berenang, mau apa cok? Ada hiu, ada gelombang besar, ada bajak laut mungkin yang akan menyerang kita dan kita nggak tahu kita mau ngapain ini. Itu yang gue rasakan setelah gue lulus dan hidup mandiri. Tapi alhamdulillahnya gue masih bisa survive, gue masih bisa bertahan lah dan masih bisa hidup selayaknya masyarakat pada umumnya. Ditambah lagi berita-berita yang digemburkan oleh media tentang keadaan pemerintahan, pemerintah saat ini penuh dengan korupsi di mana-mana, Pertamax dioplos, emas dipalsukan, kayak PHK di mana-mana juga, terus lowongan kerja itu nggak segampang itu kita dapat. Saya kira tuh kalau selesai kuliah itu mau kerja ya kerja aja, itu nggak harus dites, nggak harus wawancara, nggak harus bikin CV, nggak harus TOEFL, nggak harus apa, banyak sekali yang harus kita urus. Ternyata hidup sebagai orang dewasa tuh mengerikan itu. Makanya fun fact lagi, setelah gue menjadi seorang dewasa, gue udah nggak takut sama hantu gitu. Bukannya nggak takut, tapi ketakutan gue sama hantu itu berkurang karena ketakutan akan masa depan lebih tinggi daripada ketakutan gue daripada hantu. Jadi kalau gue ke hutan gitu, ke gunung, bodo amat mau ada hantu, mau ada apa, hidup gue lebih menakutkan daripada hantu. Kayak gitu, gue bisa bermalam sendiri di rumah, nggak kepikiran apa, ada bunyi-bunyi, bodo amat. Kayaknya nanti kalau ada rumah angker yang dijual, gue bakalan beli rumah itu biar lebih murah. Soalnya beban kehidupan lebih menakutkan daripada hantu, cok, sumpah. Apalagi ya keresahan gue selama ini. Yang gue pikir juga itu yang lagi viral kan. Mungkin seperti itu keresahan gue selama ini. Apa harapan gue 10 tahun ke depan? Mungkin harapannya ke depannya negara kita, pemerintahan kita bisa lebih baik, bisa menyediakan lapangan kerja yang lebih luas, yang yang pendapatannya lebih tinggi lagi, bisa jadi negara maju. Kan Indonesia katanya mau negara Indonesia emas 2045, harusnya 2035 sudah ada pergerakan lagi tuh ke arah Indonesia maju. Semoga juga Indonesia lolos Piala Dunia ini 2026, karena tanggal 20 berapa nanti gue nonton penentuannya lawan Australia sama Bahrain. Kalau menang itu kita bikin sejarah juga, oke? Semoga Indonesia lolos Piala Dunia. Semoga, dan harapan gue pribadi untuk Rahmat Wahyudi yang 5 atau 10 tahun ke depan yang sedang nonton video ini, gue harap lo tuh udah mapan, lo udah bisa hidupin keluarga lo udah berkeluarga mungkin kalau mau, lo udah punya rumah, lo punya mobil, kalau bisa lo udah juga tamatin gunung-gunung di Sulsel, lo udah ke Rinjani juga kalau bisa. Terus lo udah punya kamera, lo udah cobain FX30, ZVE10 Mark II, lensa GM juga mungkin boleh lo cobain kalau umur 2025. Kalau lo sudah umur 30-an harusnya udah bisa lah kebeli itu semua. Mungkin seperti itu sih harapan gue di 5-10 tahun ke depan. Selebihnya ya, atau mungkin Rahmat Wahyudi 2035 sudah tidak ada, dan mungkin teman-temanku atau keluargaku atau orang terdekatku lagi menonton video ini, Rahmat Wahyudi sekarang masih ada jiwanya dan masih bersama kalian. Kayak video itu kayak ngeri banget ya kalau gue nggak ada gitu terus nonton video ini. Oke, jadi mungkin cukup sampai sini video video gue untuk diri gue di masa depan. Semoga gue bisa benar-benar meraih apa yang gue harapkan, dan semoga gue masih bisa, dan semoga gue masih hidup di tahun 2025. Amin. Sekian dan terima kasih. Bye.